Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini sumber kita dari buku Ryan Holiday, Ego is the Enemy. Kita mau coba gali bareng nih, kenapa sih ego, rasa penting diri yang agak berlebihan itu bisa jadi musuh terbesar Anda? Betul sekali. Holiday ini argumennya kuat banget. Ego itu katanya musuh yang muncul di 3 fase penting. Pas kita lagi berjuang atau aspiration, Mm-mm. terus pas kita lagi ya sukses gitu, sukses, dan ironisnya nih pas kita lagi gagal, failure. Dia sendiri kan ngalamin tuh naik turunnya, sukses cepet pas muda terus jatuh. Jadi ini bukan teori doang. Wah, menarik. Oke, langsung aja ya. Kita bedah fase pertama, aspirasi. Pas lagi berjuang di awal. Kan sering dibilang passion itu penting banget ya. Tapi buku ini kok kayak ngasih lihat sisi lain. Iya, betul. Kayak pelatih John Wooden itu, dia malah lebih suka ketenangan, bukan semangat yang meledak-ledak gitu. Karena semangat buta tanpa persiapan, tanpa realisme, itu bahaya laten loh. Oh, contohnya kayak kisah Into the Wild itu ya. Yang nekat tapi, Nah, itu dia. Tragis kan akhirnya. Jadi, disiplin sama realisme itu ngalahin euforia sesaat. Ada juga jebakan lain nih di fase ini. Kebanyakan ngomong daripada kerja. Pengen diakui gitu, padahal hasilnya belum ada. iya, sering banget lihat yang kayak gitu. Jadi nahan diri buat nggak pamer di awal itu malah bagus ya. Kasih kita ruang gerak gitu. Persis. Kayak General Sherman bilang, jangan kasih alasan terlalu dini. Atau Bo Jackson yang nyimpen rapat-rapat tujuannya. Diam dan kerja dalam senyap, itu malah ngasih fleksibilitas strategis. Ini nyambung nih sama konsep lain, strategi kanvas. Strategi kanvas, apaan tuh? Kedengarannya unik. Intinya gini, kita fokus bantu orang lain sukses dulu, seolah kita ini kanvas kosong buat mereka melukis. Ini cara bangun diri kita secara nggak langsung, kayak Benjamin Franklin nulis anonim dulu, atau Bill Belichick yang mau ngerjain analisis film yang, ya, membosankan gitu pas awal karir. Wow, Pesannya tuh, be lesser, do more. Rendahin diri, tapi kerjanya lebih banyak. ini benar-benar kebalikan dari nasihat karir pada umumnya ya. Tapi gimana caranya kita tetap belajar pas ngelakuin itu? Nah, itu masuk ke poin penting lainnya. Tetap jadi murid. Epictetus, filsuf stoik itu, bilang kita nggak bisa belajar sesuatu yang kita rasa udah tahu. Perlu banget kerendahan hati buat nerima masukan, feedback ya kan, bahkan yang pedes sekalipun. Iya juga ya. Kayak Frank Shamrock tuh, juara bela diri, dia sengaja nyari kritik keras biar terus berkembang. Ego itu nutup pintu buat kita jadi lebih baik. Oke. Jadi di awal, realistis, kerja nyata, bantu orang lain, terus belajar. Nah, terus gimana pas sukses akhirnya datang? Kan itu yang kita mau. Justru itu, seringkali bahaya ego di sini lebih gede dan lebih halus. Muncul rasa berhak, entitlement gitu, terus pengen ngontrol semua, kontrol freak, sama paranoid. Contoh ekstrimnya ya si Xerxes itu yang katanya sampai ngehukum laut segala. Gila sih itu. Tapi ada nggak sih jebakan yang lebih relevan buat kita sekarang pas sukses? Oh banyak, isolasi dirinya Howard Hughes atau paranoianya Richard Nixon itu contoh nyata. Makanya kuncinya itu tetap jadi murid, bahkan pas udah di puncak. Genghis Khan aja selalu ngerasa ada yang lebih hebat. Oh gitu ya. Musisi Wynton Marsalis juga bilang, kerendahan hati itu buka jalan ke kebenaran. Karena pengetahuan itu sendiri, Saintia Infla, bisa bikin sombong. Wah, ini penting banget dicatat. Terus gimana cara praktisnya ngelola diri atau mungkin tim pas lagi sukses gitu? Disiplin, manajemen diri, sama organisasi. Eisenhower aja nolak terima surat langsung, harus lewat staf. Itu negasin sistem harus jalan. Bill Walsh di tim football 49ers, dia nerapin standard of performance. Fokusnya ke detail proses, bukan cuma hasil akhir menang Super Bowl. Biar nggak kena penyakit saya, istilahnya Pat Riley buat egoisme perusak tim. Jadi fokus ke proses ya, bukan cuma hasil. Hindari ngerasa paling penting. Terus soal prioritas gimana? Sukses kan kadang bikin lupa diri ya kan? Banget. Ini pertanyaan penting. Apa sih yang benar-benar penting? Contoh tragisnya itu Jenderal Grant setelah perang. Egonya bikin dia ngejar kekayaan. Lupa sama nilai-nilai dia dulu. Beda banget sama Angela Merkel misalnya. Pemimpin yang dikenal sadar, fokus ke substansi kerjaan, bukan citra doang. Oke, aspirasi sama sukses udah. Tapi kan hidup nggak lurus terus. Gimana ego main pas kita lagi gagal? Nah, ini dia. Gagal itu pasti ada.
Kayak Katharine Graham, pemilik Washington Post, dia ngadepin masa sulit banget, padahal udah usaha keras. Ego itu bikin kegagalan kerasa kayak serangan pribadi, narcissistic injury. Oh, jadi kayak luka harga diri gitu ya. Dan ini yang bikin makin parah. Betul, ego mulai bisik-bisik. Ini nggak adil, bukan salah gue. Atau yang paling gampang, udahlah nyerah aja. Tapi buku ini nawarin cara pandang lain yang kuat banget. Waktu hidup versus waktu mati. A lifetime or death time. Maksudnya gimana tuh? Waktu hidup versus waktu mati. Gagal itu bisa jadi waktu mati yang sia-sia, atau kita ubah jadi waktu hidup buat belajar, buat tumbuh. Kayak Malcolm X yang belajar gila-gilaan di penjara. Viktor Frankl ngembangin teorinya di kamp konsentrasi. Gagalnya jadi bahan bakar gitu. Wah, ini dalam banget. Jadi kuncinya bukan di hasil akhir semata ya, tapi di usaha sama karakter kita pas ngadepinnya. Tepat. Lihat aja Jenderal Belisarius, dihianati kaisar, dihina, tapi tetap berjuang. Buat dia, ngerjain tugas sebaik mungkin itu udah cukup. Hasil akhir, ya di luar kendali. Mirip definisi suksesnya John Wooden. Damai di pikiran karena tahu udah usaha maksimal. Terus, jebakan ego paling bahaya pas gagal apa dong? Yang paling fatal, itu kalau ego nolak ngaku salah. Malah gali lubang lebih dalam. Kayak John DeLorean, nyoba nyelamatin perusahaannya pakai transaksi narkoba. Keputusan fatal gara-gara ego. Bandingin sama Steve Jobs. Dipecat dari Apple kan pukulan berat tuh. Iya banget. Tapi dia akhirnya belajar dari situ. Intinya, kita perlu tahu kapan harus ngaku kalah sama strategi yang gagal, make a full stop, berhenti total. Oke. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Ego ini kayak musuh dalam selimut yang nemenin kita terus. Pas berjuang, pas sukses, bahkan pas gagal. Ngendalinya tuh bukan kerjaan sekali jadi. Betul sekali, ini kerjaan seumur hidup. Ibarat nyapu lantai aja, debu ego tuh bakal datang lagi tiap hari, ya kan? Buku ini penuh contoh. Ada yang berhasil, banyak juga yang hancur gara-gara egonya. Nah, pertanyaan buat Anda renungin nih. Bisa nggak belajar dari pengalaman mereka, kayak kata Bismarck, atau Anda ngerasa perlu kejedot dulu sama ego sendiri baru sadar? Pertanyaan yang bagus banget buat kita pikirkan masing-masing ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.